wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadapan guru kita semua, mursyid ke 38 Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan Ketua dan pengurus Khidmat Manhij Tambun serta ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipisahkan hadir di sini, di tempat ini, di tempatnya Bapak Haji Amri. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Haji Amri yang sudah menyiapkan sarana dan prasarananya. Doa kita semua mudah-mudahan dipanjangkan usia dunianya beserta sehatnya, rizkinya yang halal, anak cucunya disehatkan lahir batinnya, disolehkan anak cucunya untuk bisa mengamankan, melestarikan amalan kita ini, yaitu manakiban. Di dalam kitab Badailul Suhur itu Abah menerangkan ada yang namanya hari akhir. Hari akhir itu ialah hari ini, jam ini, detik ini. Ini hari akhir, yang mana di sini juga hisab. Ini hisab, ini surga. Hisab adalah perhitungan amal kita. Sekarang ini kita lagi di padang mahsyar, lagi kumpul. Siapa yang akan dipanggil? Yang dipanggil adalah guru kita. Dari tadi kita menyebut namanya, mengagungkan namanya. Yang akan dipanggil itu bukan nama kita, tetapi nama guru kita. Karena hari ini adalah hari akhir, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan ubudiyah selesaikan hari ini. Hari kemarin, hari sudah lewat. Besok belum tentu, belum tahu. Oleh karena kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak, maka hari ini adalah hari akhir. Kalau besok masih diberi umur, berarti besok itu hari akhir. Dan kita harus menyelesaikan ubudiyah kita pada hari itu. Nah, jadi hari ini kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan zikir jahar dan khafi. Hari ini kita bertemu, bukan nanti kita bertemu itu nanti, bukan. Sekarang padang mahsyar itu sekarang kumpul ini padang mahsyar, di mana umat berkumpul sekarang ini. Makanya orang yang hari ini dan hari kemarin amalannya sama, maka orang itu tertipu.
Kalau hari ini dengan hari kemarin sama. Kalau hari ini hari ini lebih jelek dari kemarin, terlaknat. Kalau itu terjadi, mati lebih baik daripada itu. Ya, mending mati saja kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Ya. Makanya Nabi bersabda, Allahumma inna Isa wa inna Isal akhirah. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya hari ini, kehidupan hari ini adalah hari akhir. Jadi hari akhir ketemu dengan Allah di hari akhir itu sekarang. Kalau mau ketemu sekarang dengan apa? Dengan zikir jahar dan zikir khafi. Sebetulnya amalan kita itu simple, cuma untuk bisa continue ini yang susah. Untuk bisa dawam itu susah, ya. Kita harus seperti yang sudah diterangkan tadi oleh Pak Ketua Haji Sutris, kita harus rajin istiqomah zikir jahar, ya, yang banyak. Ini sholat roh atau sholat dawam itu sama dengan istiqomah, ya. Jadi ketika ini hidup, sesungguhnya kita lagi sholat roh. Nah, sholat itu membersamakan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena sesungguhnya sudah ada pada diri kita, cuma kita untuk menimbulkan supaya kita merasa apa? Merasa bersamanya. Nah, karena kalimat itu sudah ditanam, kalimat ikhlas, kalimat ihsan, kalimat iman, kalimat takwa. Kalimatnya ya itu ini. Jadi kalau tidak ada ini, tidak ada iman, tidak ada ihsan, tidak ada takwa, tidak ada ikhlas, banyak sekali. Tidak ada khusyuk. Dan ini adalah inti daripada ibadah. Karena yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu roh. Kita sama-sama kita tahu sama-sama kita. Kalau kita mati nanti jasadnya diambil, cangkangnya diambil, terus dikubur, hancur. Cangkang ini akan hancur dimakan rayap, dimakan cacing, dimakan macam-macam. Yang daging menjadi tanah, yang air berkumpul dengan air. Siapa yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu roh. Sementara di dunia sana, di luaran sana hanya memikirkan cangkang, bagaimana cara sholat yang benar dengan macam-macam gaya, dan masing-masing saling yang kurang ilmunya ya saling menyalahkan. Saling menyalahkan, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang bahkan di luar sana ada yang Allah Akbar tidak pakai sedekah. Saya pernah lihat orang datang seret langsung berdiri tahu takbiratul ihramnya juga saya nggak lihat. Itu kalau nggak salah saya rasanya seperti orang India. Itu dan itu perbedaan. Kalau kita menggali itu ya banyaknya perbedaan, makanya di luar sana ribut terus. Tapi kalau orang sudah masuk thariqah, amalannya zikir jahar, zikir khafi, sholatnya ikut guru, selesai. Nah,
Yang penting ininya hidup. Orang mau pakai sedekap kah, orang mau pakai kunut sana di luar sana, itu urusan masing-masing. Kita ikut guru. Nah, ikut guru. Kalau guru kita kunut berarti kita ikut kunut. Gurunya kunut, kita nggak mau ikut kunut. Nah, seperti itu. Jadi ya kita ajar doa kunut. Nah itu nah. Hari akhir adalah hari ini, besok belum tentu. Makanya segala sesuatu pekerjaan ubudiyah selesaikan pada hari ini. Ya. Hari ini kita sudah berkumpul di sini di tempatnya di Rodoh Merah Putih Haji Amir. Ya, kalau ngitung pahala pahala kita semua ini, misalnya satu orang dapat 5, nggak usah banyak-banyak 5. Setiap orang 5 itu setor. Ya, Pak, yang paling banyak Sohibul Baik. Sohibul Baik paling banyak. Karena dia menjadi sarana berkumpulnya kita. Dan kita sudah ditetapkan, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pengamal. Ya, kuatnya kita juga karena dikuatkan, pahamnya kita juga karena dipahamkan, yang paham. Semuanya hilang kalau sudah kita nggak punya apa-apa. Kata abang nggak punya apa-apa, semuanya punya apa-apa. Itu namanya fana fisyah. Ini yang paling sulit sebetulnya. Ya, kalau fana billah, segala sesuatunya adalah milik Allah, karena kita sudah dari kecil diajari itu dan sudah meyakininya. Ya, sangat-sangat yakin kalau kita itu geraknya kita karena digerakkan, bisa melihatnya kita karena dilihatkan, pendengaran kita karena diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya olehnya. Makanya ada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya apapun kecuali darinya. Segala sesuatunya digerakkan olehnya. Kita nggak punya apa yang kita punya, semuanya dari ini. Sholatnya juga digerakkan olehnya, bacanya juga dibaca, digerakkan olehnya, rukunya dirukukkan olehnya, sujudnya disujudkan olehnya, dan untuk sujud kepadanya. Masya Allah. Ya, kita sudah diberi pemahaman seperti itu dan sudah diamalkan, sudah diberi ijazah zikir jahar, zikir tauhid, kita nafikan semuanya. Makanya istilahnya nafi isbat. Nafi itu meniadakan semuanya, termasuk kita tidak ada. Adanya kita karena adanya ada. Ya. Kenapa tidak ada ilah, tidak ada semuanya. Inna tidak ada, kita tidak ada, seperti itu. Kalau kita sudah bisa memandang segala sesuatu itu, melihat pohon, kita akan ingat Allah karena itu ciptaannya. Melihat sesuatu yang ada, yang terpandang itu akan melihat, akan teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu ciptaannya. Semua yang dilihat akan menjadi baik. Ketika ada orang yang tidak secara zahiriahnya tidak baik buat kita pun, kita masih menilainya baik. Karena apa? Karena melihat siapa yang menggerakkan. Nah, disinilah dengan begini maka akhlak kita akan menjadi baik, hidupnya akan menjadi tenang,
tidak gampang marah karena melihat siapa yang menggerakkan orang itu. Ya. Nah, itu akan menjadi perilaku, akan merubah perilaku kita. Makanya sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mi'rajnya orang mukmin adalah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, makanya ketika kita sudah bertemu dengan Allah, memahami apa yang diajarkannya, apa yang sudah diberikannya kepada kita, dengan sholat kita bersamanya, maka sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, akan melaksanakan. Ya. Pokoknya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu akan dengan sendirinya. Tapi kalau kita hanya berpikir tentang cangkang, yaitu sholatnya entah kemana. Kita saja yang sudah ditalkin, sholat kadang-kadang gelayaran kemana-mana. Ya. Padahal sudah ditalkin, tapi gelayaran kemana-mana. Apalagi yang belum ditalkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Doanya ikut apa? Semoga diberkahi semuanya segalanya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.